10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari mengenai header dan footer. Header adalah bagian dari suatu dokumen yang terletak pada margin atas. Jadi yang dinamakan margin atas ini ya, ini kan ada rule barnya. Nah di sebelah kiri ini kan ada daerah abu-abu ya, sebelah atas inilah margin atasnya. Lalu untuk mengaktifkan footernya kita letakkan aja mouse pointer di mengaktifkan headernya kita letakkan aja mouse pointer di bagian ini, di bagian margin atas. Dalam keadaan mouse pointer dalam keadaan tegak ya, seperti ini, bukan dalam keadaan panah. Seperti ini ya, dalam keadaan tegak. Lalu double klik, maka terbukalah bagian header. Nah, kemudian untuk footernya, footer itu adalah bagian dari dokumen yang berada di margin bawah. Inilah footernya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengatur header dan footer. Yang pertama di sini ada page, ada header dan footer ya. Ini ada header, footer, kemudian page number. Kemudian di sini ada date and time. Nah, untuk date and time ini bisa kita klik. Available formatnya ini bisa dipilih. Tapi sebelum memilih available format, lihat terlebih dahulu di bagian language. Ini ada English Indonesia, English United Kingdom, English United States. Tergantung kepada language yang terinstall di dalam Windows masing-masing ya. Jadi saya pilih English United States. Kemudian di sini saya akan mengambil nomor 5 dari bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu update automatically-nya tetap tercentang, supaya nanti kalau ada perubahan terhadap jam dan waktu, terhadap tanggal dan waktu, maka tanggal dan waktu dapat terupdate secara otomatis tapi tidak secara real time. Ini di-OK-kan. Nah, sekarang untuk tanggal dan waktunya sudah muncul. Setelah tanggal dan waktunya muncul, ini bisa kita blok. Ini kita blok. Setelah di blok, kita buka menu home. Nah, kita bisa atur ya. Ini posisinya masih align left, lalu center, align right, dan justify. Jadi saya letakkan di align right. Kemudian kita bisa mengubah warna tulisannya. Di sini di menu home ini ada font color. Sebagai contoh saya ambil di standard color warna red. Hasilnya begini, atau kita mau berikan bold juga bisa. Nah, jadi di dalam header ataupun footer, perintah-perintah yang bisa kita klik maka bisa kita gunakan. Tapi kalau perintah yang tidak bisa kita klik ya, contohnya di menu insert, di sini ada drop cap, ini tidak dapat diaktifkan. Jadi kalau tidak dapat diaktifkan ya berarti tidak dapat digunakan. Yang berikutnya saya enterkan, maka pindah ke bawah, posisi kursor ada di bawah. Selanjutnya saya buka kembali di bagian header and footer ini. Di sini ada dokumen info. Ini saya buka. Nah, ini ada author, file name, file path, dokumen title. Contohnya ya saya pilih author. Maka di sini author dari dokumen ini sudah muncul. Kemudian untuk pindah ke footer, caranya begini. Untuk pindah ke footer ya, ini ada tombol go to footer. Kita klik aja. Maka sekarang kursor sudah berada di footer. Nah, di footer saya akan munculkan dokumen infonya, file name. File name-nya dokumen 1 ya. Di sini juga dokumen 1.
Kemudian saya enterkan. Sekarang dokumen infonya saya pilih dokumen title. Nah, seperti ini. Jadi ini titlenya udah muncul dalam keadaan begini ya. Dan ini bisa dihapus ya kalau kita mau menghapus. Caranya kita tekan aja tombol backspace ya. Jadi ini bisa dihapus, backspace kan aja. Nah, seperti ini. Jadi setelah di backspace maka sudah terhapus. Kemudian di sini ada header from top, header from bottom. Nah, untuk mengaturnya ya, ini berarti untuk footernya di sini ukurannya tingginya 1,25 ya. Kalau mau dipertinggi ini bisa. Tinggal dinaikkan aja. Seperti ini udah 1,4. Kalau dinaikkan lagi naik dia 1,5. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita dapat melihat posisi footernya makin lebar. Kalau mau diturunkan juga bisa. Seperti ini, tekan aja panah bawah. Lalu kalau mau ketik langsung, tinggal kita ketikkan aja 1,25. Enter. Demikian juga dengan header. Jadi kalau kita berada di posisi footer, kita mau menuju ke header, maka tekan aja tombol go to header. Nah, sekarang untuk header from topnya ini juga bisa kita tambah ya ukurannya. Nah, begini. Seperti ini. Lalu kalau kita mau kurangi ukurannya begini. Nah, sekarang saya akan ketikkan aja ukurannya menjadi 1,25. Yang selanjutnya, nah sekarang di bawah dokumen one ya, berarti di footernya saya enterkan dulu. Saya akan tambahkan picture. Kemudian saya buka folder picture. Jadi saya akan ambil salah satu gambar, misalkan gambar burger ini. Nah, gambar burgernya ini udah muncul ya. Sekarang kita akan memformat picture-nya terlebih dulu. Wrap text-nya dibuka, pilih in front of text. Setelah itu kita kecilkan. Lalu kita pindah ke posisi ini. Kemudian dikecilkan lagi gambarnya supaya berada di bawah tulisan dokumen one. Jadi picture-nya ini tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil ya pada bagian footer. Lalu saya akan masuk ke bagian header. Saya buka header and footer, kemudian go to header. Nah, di sini ini authornya saya enterkan dulu. Nah, begini udah saya enterkan. Selanjutnya yang akan saya munculkan online picture-nya ya. Nah, sekarang tinggal saya search saja, saya mau mencari apa, misalkan kue bolu. Lalu saya enter. Nah, di sini ada muncul berbagai macam gambar kue bolu. Misalkan saya ambil yang ini aja deh. Saya klik, kemudian insert. Nah, jadi gambarnya ini udah muncul. Kemudian saya di bagian picture formatnya ini dibuka, wrap textnya in front of text.
Saya kecilkan dulu ukurannya. Nah, jadi sekarang supaya bagus ya, jadi ukuran headernya ini saya perbesar dulu. Jadi header from topnya saya perbesar begini. Kemudian ini saya enterkan. Nah, sekarang muncullah head, sudah pas ya posisinya begini. Atau saya perpendek kembali ini. Nah, jadi 1,25 saja. Nah, jadi untuk ukuran header dan footer sudah diatur. Nah, sekarang kalau kita mau menutup header dan footer, maka kita tinggal memilih close header and footer. Nah, begitu kita close, maka untuk headernya di sini menjadi abu-abu seperti kabur-kabur. Kemudian untuk footernya juga kabur-kabur. Nah, kabur-kabur di sini bukan berarti nanti ketika di print atau dicetak maka menjadi kabur-kabur juga. Kabur-kabur ini hanya untuk menandakan bagian atas ini adalah header, bagian bawah adalah footer. Nah, sekarang kalau sudah tertutup, kalau kita mau buka kembali header dan footernya seperti tadi, seperti yang pertama, kita double klik aja di bagian header, maka sudah terbukalah header dan footernya. Nah, sekarang ini dokumen 1 saya enterkan. Kemudian saya aktifkan align right. Lalu saya akan ketikkan ya, selamat tahun baru. Kemudian saya blok tulisan selamat tahun baru. Saya ubah fontnya. Misalkan saya pakai Comic Sans MS, kemudian saya aktifkan bold italic. Lalu font colornya juga saya ubah. Saya ambil light blue. Maka hasilnya seperti ini. Jadi untuk header dan footer kita juga bisa langsung ketikkan. Nah, sekarang saya closekan header dan footernya. Maka sekarang bagian header dan footer menjadi kabur-kabur kembali. Demikianlah untuk pembelajaran header dan footer pada hari ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.